Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Umar Zaki, salah satu tempat bagi kita untuk berbagi kebaikan, sesederhana apapun itu. Insya Allah kita sudah memasuki bagian kelima tentang pembahasan soal tes kompetensi akademik Saintek tahun 2019. Semoga video kali ini memberikan kita kemudahan untuk memahami materi-materi yang disajikan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum, memberikan like dan komentarnya untuk perbaikan video kita selanjutnya. Selamat menyimak video berikut. Oke, kita lihat soal berikut. Diketahui matriks B 2001 B tambah C 21 negatif 31. Diketahui matriks AB A kali B tambah A kali C sama dengan 42 negatif 31. Yang ditanyakan adalah determinan A kali B adalah. Nah, perhatikan kita review sedikit tentang materi matriks. 1. Jika kita punya matriks M itu sama dengan A, B, C, dan D, elemen-elemennya adalah A, B, C, dan D, maka determinan dari M itu adalah selisih kali silang dari elemen matriks tersebut. Dalam hal ini tentu A dikali D dikurang B kali C. Nah, kemudian sifat yang berikutnya, jika kita punya matriks A dikali B, maka determinannya itu sama dengan determinan matriks A dikali dengan determinan matriks B. Ya. Selanjutnya, jika kita punya perkalian matriks AB tambah AC, maka berlaku sifat distributif. Berarti A dikali B ditambah C. Nah, mari kita lihat soal yang ada di atas. Dari sini kita memahami bahwa matriks B, determinan matriks B itu sama dengan 2 kali 1 dikurang 0 kali 0, hasilnya adalah 2. Kemudian determinan matriks B ditambah C itu sama dengan 2 kali 1 dikurang negatif 3 kali 1. Ini hasilnya 2, ini plus 3, berarti hasilnya adalah 5. Ya. Kemudian kita masuk ke soal. AB ditambah AC itu sama dengan A dikali B ditambah C. Sama dengan 4, 2, negatif 3, 1. Berarti selanjutnya kita katakan determinan matriks A kali B tambah C ini sama dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B tambah C sama dengan determinan matriks ini. Berarti 4 kali 1 dikurang negatif 3 kali 2. Hasilnya adalah determinan matriks A, determinan matriks B tambah C tadi hasilnya adalah 5 dikali 5 sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Dengan demikian determinan matriks A itu sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan adalah determinan matriks AB. Ini sesuai dengan sifat, berarti determinan matriks AB dapat diubah menjadi determinan matriks A kali determinan matriks B. Determinan matriks A adalah 2, determinan matriks B adalah 2, 2 kali 2, 4, berarti jawabannya adalah 4. Jawabannya adalah bagian A. Soal berikut adalah soal tentang peluang. Sebuah kotak berisi 10 bola berwarna merah dan berwarna biru. Diambil 2 bola sekaligus secara acak
Jika peluang terambilnya sedikitnya satu bola berwarna merah adalah 1/5, maka banyaknya bola berwarna biru adalah. Oke, jadi ketika kita punya 10 bola warna merah dan biru, berarti kita bisa mengatakan bahwa bola merah ditambah biru itu jumlahnya adalah 10. Nah, dikatakan bahwa akan diambil 2 bola sekaligus dan peluang terambilnya sedikitnya satu bola warna merah, berarti pada saat kita mengambil 2 bola, ada kemungkinan satu merah, satu biru, atau 2 merah dan tidak ada biru. Karena dikatakan sedikitnya satu bola warna merah. Dengan demikian, peluangnya itu adalah jika ini kita anggap sebagai kejadian A, maka PA itu sama dengan kombinasi 1 dari M, banyaknya bola merah, dikali kombinasi 1 dari banyaknya bola biru, ditambah kombinasi 2 dari banyaknya bola merah. Dibagi dengan kombinasi 2 dari 10, karena kita mengambil 2 dari 10 bola yang tersedia. Ini katanya sama dengan 1/5. Nah, saya berikan tambahan ilustrasi supaya gampang. Kalau kita punya kombinasi 1 dari 6, maka jawabannya adalah 6. Kombinasi 1 dari 7, jawabannya adalah 7. Jadi, kombinasi 1 dari M, itu jawabannya adalah M dikali dengan B. Kemudian kalau kombinasi 2 dari 6 misalnya, maka ini sama dengan 6 dikali 5/2. Kombinasi misalnya 2 dari 7, itu kita bisa tulis 7 dikali 6/2. Ya, berarti ini sama dengan M dikali M kurang 1 dibagi dengan 2 dibagi dengan kombinasi 2 dari 10 berarti 10 kali 9/2 ini sama dengan 1/5. Nah, di sini ada B. B-nya kita tentu dapat dari sini B sama dengan 10 dikurang M. Kalau semuanya kita kali 2, ruas kiri semuanya kita kali 2, berarti menjadi 2 dikali M dikali 10 kurang M ditambah M kali M kurang 1, 10 kali 9 sama dengan 1/5. Oke, kita lanjutkan di sini. Hasilnya 2M kali 10, 20M dikurang 2M pangkat 2 ditambah M kali M pangkat 2 dikurang M. 10 kali 9 sama dengan 90, dipindahkan ke sebelah berarti 90/5. Ya. Kita sederhanakan negatif M pangkat 2 kurang, tambah 19M, karena 20M dikurang M, 90 bagi 5 itu 18, berarti kurang 18 sama dengan 0. Kita bisa ubah menjadi M pangkat 2 kurang 19M ditambah 18 sama dengan 0. Kita faktorkan, M kurang 18, M kurang 1 sama dengan 0. Di sini M sama dengan 18, M sama dengan 1. Karena jumlah bola kita hanya ada 10, maka tidak mungkin M-nya ada 18. Maka yang logis adalah M sama dengan 1. Dengan demikian, banyaknya bola merah itu adalah 1 bola. Karena dalam kotak itu berisi 10 bola, berarti warna birunya itu 10 dikurang 1 sama dengan 9 bola. Jadi jawabannya adalah bagian E. Kita akan membahas soal jika X, Y terletak dari 0 sampai Pi, merupakan penyelesaian dari persamaan cos 2X tambah cos 2Y sama dengan 2/5, dan sin Y sama dengan 2 sin X.
Maka yang ditanyakan 3 sin X kurang 2 sin Y. Nah, kita substitusi saja salah satu persamaan ke persamaan yang lain. Cuma masalahnya persamaan kedua ini ternyata bukan sin Y. Yang ada adalah cos 2X dan cos 2Y. Nah, kita akan menggunakan identitas untuk menyelesaikan cos 2X itu kita ubah menjadi model sin. Berarti 1 dikurang 2 sin pangkat 2X. Demikian juga dengan cos 2Y. 1 dikurang 2 sin pangkat 2Y. Sama dengan 2 per 5. Nah, selanjutnya sin Y-nya kita ganti menjadi 2 sin X. 1 tambah 1, 2, kurang 2 sin pangkat 2X, dikurang 2, ya. Sin pangkat 2Y berarti dikali dengan 2 sin X pangkat 2, sama dengan 2 per 5. Hasilnya adalah 2 dikurang 2 sin pangkat 2X kurang 2 pangkat 2, 4. Dikali lagi dengan 2 berarti jadi 8. Sin pangkat 2X sama dengan 2 per 5. Hasilnya adalah negatif 10 sin pangkat 2X sama dengan 2 per 5 dikurangi dengan 2. Ya, oke. Berarti sekarang negatif 10 sin pangkat 2X sama dengan 2 per 5 kurang 2 berapa yuk? 10, berarti negatif 8 ya. Negatif 8 per 5. Berarti sin pangkat 2X itu sama dengan negatif 8 per 5 dikali negatif 1/10. Negatifnya hilang. Masing-masing bisa dibagi dengan 2 ya. Jadi hasilnya adalah ini bagi 2 jadi 4, ini bagi 2 jadi 5. Berarti 4 per 25. Maka sin X itu sama dengan akar 4 per 25 plus minus 2 per 5. Karena X-nya itu berada di kuadran kedua, sementara nilai sin itu bernilai positif di kuadran 1 dan 2, maka yang kita ambil adalah sin X sama dengan 2 per 5 saja. Berapa nilai sin Y? Nah, substitusi kembali ke persamaan kedua, maka 2 dikali sin X. Berarti 2 dikali 2 per 5 sama dengan 4 per 5. Kita masuk di persoalan. 3 sin X dikurang 2 sin Y. Berapakah hasilnya? Kita cari tahu berapa sin X. Sin X itu adalah 2 per 5. 2 dikali. Sin Y berapa? 4 per 5. Sinnya 6 per 5 dikurang 8 per 5. Sama dengan negatif 2 per 5. Selesai. Gampang kan? Jawabannya adalah B. Diketahui X sama dengan sin alfa ditambah sin beta dan Y sama dengan cos alfa kurang cos beta, maka nilai terbesar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Oke, langkah yang pertama yang harus kita ingat tentu saja adalah mencari berapa nilai X pangkat 2 dan Y pangkat 2, karena yang diminta adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Namun sebelumnya ada identitas yang akan kita gunakan sebentar. Yang pertama adalah jika kita punya sin pangkat 2A ditambah cos pangkat 2A, itu hasilnya adalah 1. Kemudian kalau kita punya cos alfa ditambah beta ditambah B itu sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Nah, kedua identitas ini kita simpan karena insya Allah sebentar kita akan gunakan. Baik, kita mencari X pangkat 2 dulu. Berarti ini sama dengan sin alfa
ditambah sin beta pangkat 2. Ini sama dengan sin pangkat 2 alfa ditambah 2 sin alfa cos. Kenapa cos? Sin ya. Sin beta ditambah sin pangkat 2 beta. Selanjutnya Y pangkat 2 sama dengan cos alfa kurang cos beta kurang cos beta pangkat 2. Hasilnya adalah cos pangkat 2 alfa dikurang 2 cos alfa cos beta ditambah cos pangkat 2 beta. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan. Nah, hasilnya tentu saja X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan sin pangkat 2 alfa ditambah cos pangkat 2 alfa. Menurut identitas yang pertama hasilnya adalah 1 ditambah 2 sin alfa sin beta kurang 2 cos alfa cos beta sin pangkat 2 beta tambah cos pangkat 2 beta lagi-lagi adalah 1. 1 tambah 1 itu sama dengan 2, saya simpan di depan. Kemudian saya ingin memunculkan identitas yang kedua, yang di atas. Ini posisinya cosnya di depan, cos A cos B kurang sin A sin B. Sementara yang ini kebalikannya, cosnya di belakang dengan posisi koefisien cos alfa cos betanya itu adalah negatif 2. Maka saya faktorkan dengan mengeluarkan negatif 2-nya. Negatif 2 dikali cos alfa cos beta, tentu ini jadi negatif. Supaya hasilnya untuk koefisien sin jadi positif. Berarti di sini sisa sin alfa sin beta. Kemudian ini kita ubah menjadi 2 dikurang 2 dikali cos alfa ditambah beta. Sekarang kita ingin X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 itu maksimum. Max. Berarti kita harus membuat supaya cos ini nilai cos minimum. Paling minimum. Kenapa paling minimum? Karena koefisien dari cos alfa tambah beta ini negatif. Sehingga kalau dia paling minimum, maka akan berubah menjadi terbesar. Karena ini bilangan negatif. Nah, ternyata di cos itu, cos A itu maksimumnya adalah 1. Kemudian minimumnya itu adalah negatif 1. Berarti supaya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 maksimum, tambah Y pangkat 2 max, maka cos alfa ditambah beta itu harus sama dengan negatif 1. Nah, ternyata cos yang hasilnya negatif 1 itu adalah cos 180 derajat. Dengan demikian, alfa ditambah beta sama dengan 180 derajat atau alfa sama dengan negatif beta ditambah 180 derajat. Jadi jawabannya adalah bagian E. Selesai. Soal ini terkait dengan keuangan, terkait dengan bunga majemuk. Ini agak panjang, perlu dianalisis lebih dalam supaya tidak salah perhitungan. Ada orang yang bernama Joni, ya, yang menabung pada sebuah bank menggunakan sistem bunga majemuk. Joni ini saldo awalnya adalah A yang menabung selama 3 tahun. Jadinya adalah B. Oke, berarti bunga majemuk uang Joni setelah 3 tahun itu sesuai dengan rumusnya MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I berpangkat T.
Dengan demikian, B itu sama dengan modal awal dikali 1 ditambah I berpangkat 3. Karena sudah 3 tahun menabung. Kita sederhanakan modelnya, 1 ditambah I berpangkat 3 itu sama dengan B bagi A. Oke. Nah, selanjutnya, Citra menabung di bank yang sama dengan saldo awal X. Berarti Citra punya saldo awal X. Jika dalam 6 tahun, saldo Citra A lebih banyak daripada saldo milik Joni. Berarti uang Citra setelah 6 tahun adalah, taruhlah namanya P itu sama dengan, atau C saja, Citra sama dengan X dikali 1 ditambah I berpangkat 6. Ini setelah 6 tahun. Uang Joni tadi itu setelah 3 tahun. Tetapi setelah 6 tahun tentu uang Joni tidak seperti ini. Uang Joni setelah 6 tahun tentu sama dengan A dikali 1 ditambah I berpangkat 6. Ini uang Joni setelah 6 tahun. Nah, 1 tambah I berpangkat 6 itu kan sama dengan, tulis di sini, 1 ditambah I pangkat 6 itu sama dengan 1 ditambah I pangkat 3 pangkat 2. Nah, 1 tambah I berpangkat 3 itu sama dengan B per A. Dengan demikian, saya bisa tulis ini menjadi B per A pangkat 2. Jadi hasilnya adalah AB pangkat 2 per A pangkat 2, habis, sisa B pangkat 2 per A. Nah, bagaimana dengan uang Citra? Berarti ini sama dengan X dikali B per A pangkat 2 atau X B pangkat 2 per A pangkat 2. Nah, selanjutnya katanya selisih uang Citra dengan Joni setelah 6 tahun itu adalah A. Kenapa Citra kurang Joni? Karena uang Citra lebih banyak daripada uang Joni. Uang Citra tadi berapa? X B pangkat 2 per A pangkat 2. Uang Joni B pangkat 2 per A. Ini sama dengan A. Ya. Berarti X B pangkat 2 per A pangkat 2. Ini kita pindahkan ke sebelah. A ditambah B pangkat 2 per A. Ini A pangkat 2-nya yang penyebut dipindahkan dikali ke sebelah. Berarti X B pangkat 2 sama dengan A dikali A pangkat 2. A pangkat 3. A pangkat 2 kali B pangkat 2 dibagi A, berarti hasilnya AB pangkat 2. Selanjutnya, X sama dengan A pangkat 3 ditambah AB pangkat 2 per B pangkat 2. Hasilnya A pangkat 3 per B pangkat 2 ditambah, ini B pangkat 2-nya habis, per A. Jadi jawabannya adalah bagian E. Demikian video kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan bagi yang telah menyimak sampai akhir. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Jika berkenan, silahkan bagikan kepada saudara-saudara dan rekan-rekan kita yang lain, supaya bisa juga mendapatkan manfaat dari materi yang disajikan kali ini. Nantikan video-video kami berikutnya. Semoga kita bisa berbagi, tetap berbagi sesederhana apapun kebaikan itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.